Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas lanjutan dari grafik user interface atau GUI. Ya, sebelumnya kita sudah bahas contoh kasus untuk menghitung luas persegi. Namun kali ini kita akan membahas contoh kasus menghitung gaji pegawai. Nah, jadi kita butuhkan kelas JFrameForm. Jadi bukan lagi Java class saja, tapi JFrameForm. Jadi untuk GUI itu kita menggunakan kelas JFrameForm. Kemudian di sini kita bisa tentukan nama kelasnya, kan data pegawai. Ya. Ya, jadi sebelum menentukan suatu komponen yang dibutuhkan itu kita perlu analisis dulu ya. Jadi di sini data pegawai ini sesuatu objek ya. Jadi suatu objek. Jadi data pegawai adalah suatu objek. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tutorial sebelumnya seperti apa itu objek. Ya, jadi karakteristik dari suatu objek itu tentu terdapat suatu nilai, ya, terdapat suatu metode atau perilaku. Nah, kalau misalkan data pegawai tentu dibutuhkan suatu properti juga, ya. Propertinya seperti apa? Misalkan name, nama, tunjangan dan sebagainya. Kemudian metodenya seperti apa? Yaitu ada perilaku, ya, ada perilaku atau metode ya. Nah, perilaku atau metode untuk objek data pegawai tentu dibutuhkan suatu proses atau hitung. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sebelum membuat suatu program, maka tentu terlebih dahulu kita harus analisis dulu. Nah, setelah itu kita sudah bisa merancang ya. Ya. Setelah diketahui analisis dari satu objek data pegawai, maka selanjutnya kita bisa desain. Ya, misalkan di sini kita butuhkan satu komentar, misalkan form gaji pegawai ya. Kita bisa besar di sini atur formnya kan kemas ya. Terus selanjutnya kita butuh komponen label untuk satu komentar, itu misalkan need ya. Jadi ini adalah suatu komentar untuk mengatur suatu properti atau suatu objek, yaitu misalkan objeknya adalah text field. Jadi text field ini adalah untuk memasukkan suatu nilai, yaitu nilai need. Nah, jadi dibutuhkan suatu komentar, kemudian dibutuhkan suatu komponen, yaitu text field. Kemudian misalkan nama ya, nama pegawai, juga dibutuhkan suatu text field. Selanjutnya kita butuhkan ya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita bisa menggunakan komponen radio button ya. Kemudian ya, selanjutnya kita bisa buat di sini lagi, itu misalkan status
menikah. Belum menikah. Kemudian kita butuhkan suatu jumlah anak ya. Kemudian kita tentukan golongan ya. Kita buatkan komentar juga. Tunjangan kemudian Depok bersih ya. Tentu kita juga butuhkan suatu komponen fill ya. Sistemkan saja. Nah, jadi setelah menentukan suatu properti atau suatu nilai, maka selanjutnya kita bisa tentukan seperti apa perilakunya atau seperti apa metode. Misalkan di sini kita butuhkan komponen hitung. Ya, ini adalah satu perilaku dari objek pegawai ya. Misalkan hitung. Nah, apa fungsi dari perilaku ini? Ketika misalkan ditentukan tunjangan gapok, maka selanjutnya di sini ada proses hitung sehingga didapatkan suatu gaji ya, gaji bersih. Nah, sebelum ditentukan skripnya atau perintahnya, maka sebelumnya kita juga harus analisis ya. Misalnya di mana perintah-perintah yang akan dibuat ya. Misalkan di sini ada jenis kelamin ya. Tentu di sini tidak ada ya. Kemudian di sini ada status menikah atau belum menikah. Nah, di sini terdapat suatu perintah ya. Karena ketika misalkan dipilih menikah, maka jumlah anak ini akan aktif ya. Kemudian kalau misalkan dipilih belum menikah, maka tentu jumlah anak ini tidak aktif, artinya tidak dapat diinput nah, karena tidak ada yang belum menikah mempunyai anak. Kemudian golongan ini ketika dipilih golongannya, maka akan ditentukan tunjangan dan ya tunjangannya ya. Kalau gapok ini misalkan kita bisa input ya, karena gapok ini bisa berubah ya. Ya. Kemudian gaji bersih dapat berdasarkan setelah dihitung, maka tentu ada scriptnya sini ya. Kita bisa jalankan dulu ya, lihat hasilnya. Jadi ini belum ada scriptnya, maka belum ada proses di sini ya. Jadi menyebabkan tidak ada sama sekali ya. Jadi oke, tidak ada ya, karena belum ada scriptnya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Ketika dipilih jenis kelamin, di sini bisa dipilih di duanya ya. Jadi makanya kita harus buatkan nantinya variabel yang
untuk melakukan suatu seleksi, atau kita buatkan option group ya, atau button group ya, tadi button group. Nah, kita harus buatkan variabel itu ya, begitupun dengan status, karena tidak ada orang statusnya sama misalkan, atau jenis kelaminnya dua ya, pria dan wanita, makanya kita harus buatkan button group. Kita harus buatkan variabel dalam bentuk komponen button group ya. Ini kita bisa buat ya, dan di sini ya, button groupnya, kemudian BG radio button ya, RB radio button atau BG ya, button group jengkel ya, jenis kelamin. Kemudian button group status ya. Jadi kita harus buatkan suatu variabel ya. Nah, selanjutnya setelah dibuatkan suatu variabel, maka selanjutnya ya, kita bisa buat untuk melakukan, untuk memastikan ini ya, misalkan variabel button group jengkel ini kita bisa satukan ya. Ya, dalam artian ketika nantinya dipilih pria maka wanita tidak aktif, ketika dipilih wanita maka pria tidak aktif. Makanya kita perlu dulu membuat suatu metode ya. Misalkan metodenya adalah nilai ya, nilai button group kemudian di dalamnya kita bisa panggil nama objek yaitu BG jengkel ya. Jadi variabel dari BG jengkel ini kita definisikan lagi menjadi button group. Itu dengan BG status. Kita juga harus definisikan button groupnya ya. Nah, dalam variabel BG jengkel ini kita ingin menambahkan radio apa yang ingin disatukan ya, ingin dibuatkan grup ya. Kita bisa buat add, kita buat perintah add ya untuk menambahkan ya. Nah, di sini ini adalah suatu nama komponennya. Jadi sebelumnya kita harus ubah ini ya, change variable name-nya. Oke, pria. Jadi setiap membuat satu komponen sebaiknya ubah nama variable name-nya untuk memudahkan melakukan pemanggilan suatu komponen ya. Tadinya tentu kesulitan ya. Nah, sehingga kita tidak tahu apakah radio untuk pria ini ya button 1 atau button 2 ya.
Ya, kalau seperti ini kan tentu memudahkan ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa copy, kemudian copy wanita. Nah, sehingga untuk variabel BJ jengkel ini itu dibuatkan dalam satu grup, yaitu nama komponennya adalah pria dan wanita. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada lagi ya, namun karena jenis kelaminnya hanya ada 2 ya, kita bisa buatkan seperti ini ya. Nah, kita bisa ubah saja dulu semua ini. Variabelnya misalkan txt init, txt nama, supaya tidak membingungkan ya, ada satu manggil satu komponen. Ini juga kita ubah misalkan txt init ya, txt belum wanita, kemudian txt nah, kemudian tg golongan di sini txt kemudian txt batok, kemudian txt ada lagi bersih ya, kemudian di sini butuh hitung ya. Jadi selanjutnya kita tinggal panggil saja itu ya. Nah, selanjutnya untuk membuat grup untuk radio status ya, ada button status ya, tentu kita buat lagi seperti ini ya, kita menambahkan ya komponen apa yang akan dibuatkan grup, misalkan menit ya, status belum. Nah, seperti ini. Jadi tidak susah lagi ya, tidak susah lagi menentukan nama dari suatu komponen. Nah, setelah disatukan ini kita bisa lihat di sini ya. Ya, ini ya. Ini belum ada ini karena ini belum dipanggil di dalam ini komponen, sehingga kita harus panggil nama variabel nilai button group ya. Karena pada saat dijalankan suatu kelas satu program, maka yang pertama kali dieksekusi adalah dalam public data pegawai. Jadi ini yang pertama kali dieksekusi ya, setelah public static main ya. Setelah public static main, karena ini sudah aktif ya, artinya perintah public static ini artinya mengaktifkan suatu form. Setelah itu maka tentu selanjutnya adalah data pegawai, sehingga pada saat nantinya dijalankan di sini ada pemanggilan suatu metode, maka nanti nilai dari suatu metode nilai BG ini akan dipanggil ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya setelah dipilih menikah, maka aktif ini deploy.
Ya, kita butuhkan suatu perintah ya. Kita klik 2 kali saja ini, atau kita bisa klik event ya, oke, press oke, fokus bisa. Nah, namun ini saja ya, klik 2 kali saja. Sini ada suatu kondisi ya, kondisi menggunakan is. Kemudian teksnya apa yang akan diklikkan, itu jumlah. Ini belum ini ya. Nah, ini belum ini. Nah, ini tadi belum ditampilkan. Set enable. Kemudian beda true. Jadi ketika dipilih option menikah, maka ini akan nilainya true, aktif ya. Ketika tidak, maka ketika misalkan tidak, maka tidak ada aksi lagi ya. Selanjutnya ini ada perintah ya, sama dengan ini ya, seperti saja. Namun kalau untuk dapatkan belum menikah, maka di sini false ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini akan false ketika dipilih suatu dia menikah. Kemudian selanjutnya untuk mengisi nilai golongan ya, kita bisa buatkan lagi suatu method. Oh ya, ini dia bagi saya harus di luar dari ini ya. Ada suatu method golongannya itu cd. Nah, golongan add item, kita menambahkan itemnya ya. Item ya, akan keluar. Ya, kemudian kita bisa panggil lagi nama metodenya, itu belum ya. Nah, kita buat juga untuk nilai komponen. Nah, fungsinya ini ketika nanti ya dijalankan suatu form, maka nanti di teks limit ini kursor berada di sini ya. Jadi kita bisa buat text limit kemudian text fokus ya.
Jadi akan fokus ke teks ini. Kemudian jumlah anak kita ingin set ya, itu false. Ya, misalkan ini juga tunjangannya seperti tunjangan oke. Kemudian kita bisa panggil lagi ini selesai. Nah di sini kita lagi ya, selanjutnya ketika dipilih ini maka akan muncul nilainya ya, atau kita pilih saja nanti itu setelah dihitung maka akan tampil ini, atau sebaiknya di sini saja ya, bisa klik 2 kali. Kemudian sini kita buatkan dulu control get select gitu. Kemudian goal sama dengan txt tunjangan ini seribu. Bisa 30 700 ya. Nah, ini perintah untuk ketika dipilih 3A maka dia akan tampil tunjangan. Kemudian selanjutnya ketika dihitung maka dia akan jumlahkan ya, tunjangan dan pokok. Jadi kita bisa klik 2 kali ini, kemudian kita lagi misalkan buat variabel ya, variabel untuk tunjangan. Jadi variabel ini kita bisa buat juga di sini ya, kita bisa buat di sini juga. Kemudian nama komponen itu tunjangan.
buatkan get ya, masih ingat get, kenapa get. Nah, kemudian kita buat rumusnya itu long gather tunjangan lalu dengan ditambah ya, tambah dengan grafik ya. Kemudian berdasarkan tunjangan tambah grafik maka kita akan masuk ke dalam variabel cover. Jadi di sini tunjangan, bagaimana mendapatkan nilai dari tunjangan itu berdasarkan komponen ya, komponen dari txt tunjangan itu ini ya, tunjangan. Jadi apapun nilai yang akan diinput ini masuk dalam sini akan dihitung dengan jumlah ya. Nah, dengan jumlahnya ya, sehingga nanti di variabel gather ini akan masuk nilainya berdasarkan nilai yang akan diinput di tunjangan. Dan selanjutnya kita tampilkan gather ini jadi txt komponen gather ya, dan menggunakan set text. Itu ya, kita panggil nama variabel gather ya, kita tampilkan di txt gather. Nah, seperti ini. Saya harus buat ini ya. Nah, kita bisa jalankan ya. Sini kita cari dulu apakah ada yang error. Nah, insert ya. Menekan ya, kalau tidak maka tidak aktif ya. Satu ini sih ada pilihan, oh ini lupa dihapus ya, ini itemnya sebelumnya. Nah ini kalau kita pilih 3B maka 200. Nah seperti itu, sehingga grafiknya misalkan 2 juta, setelah itu maka dihitung, maka akan tampil nilainya. Baik, sudah cukup untuk tutorial ini terkait contoh kasus jadi pegawai. Sekian, selamat menyaksikan tutorial selanjutnya terkait database rekrut di dalam Java.